Halo semuanya, kembali lagi di channel KDRT. Kali ini kita ada di Isom Ron 4. Hari ini adalah hari Sabtu, waktunya kita bakalan kualifikasi. Nah, di kali ini ada sponsor baru yang masuk ke KDRT dan ada juga sponsor yang kita udah habis kontraknya. Gua mau ngenalin aja sponsor-sponsor kita yang baru masuk di KDRT. Yang pertama, ada JF Luxury di sini yang menjadi sponsor baru kita. Selanjutnya, ada Bendix. Mini Gold tetap masih sponsorin kita, dan ada satu sponsor baru lagi yang masih sponsorin kita, yaitu Asuka. Dan nggak lupa juga yang selalu mensupport kita dengan bannya adalah GT Radial Indonesia. Nah, luar biasa nih ngomongin sponsor ya. Wih, iya nih, kita pengen apa ya? Pengen ngenalin sponsornya lah ke teman-teman. Karena kan kemarin di Instagram teman-teman banyak nanya. Terus kemarin Grace kemana gitu kan? Belcode kemana? Ya kebetulan memang kontrak kita udah habis. Dan alhamdulillahnya walaupun kontraknya habis, space-nya kosong, ada masuk sponsor baru. Iya. Gitu. Sebenarnya bukan ini sih, udah pada ngantri. Udah pada ngantri ya? Ya alhamdulillah ternyata balapan ini mengundang banyak sponsor. Untung sih enggak, ya kan. Tapi alhamdulillah semuanya ke cover. Bener. Paling nggak itu dulu. Ya karena balapan itu mahal dan yang paling penting adalah balapan itu mendekatkan kita dengan Tuhan. Betul. Semakin kencang, semakin berzikir ya. Bener, itu bener. Bener banget. Terus ya mudah-mudahan sih ini mobilnya juga sehat, karena memang kemarin last minute habis kita latihan mobilnya menurut Ridwan boyo. Gue sih emang udah ngerasa boyo, tapi diyakinin lagi sama Ridwan pas Ridwan coba kayaknya mobilnya nggak lari gitu kan. Terus kita lihat data telemetrinya juga memang pick up powernya pada saat keluar tikungan itu jauh banget sama race sebelumnya gitu kan. Akhirnya yaudah kita putusin deh buat ganti ring sehernya, ring pistonnya. Dan ngobrol sama teman-teman yang lain juga yang udah pengalaman balap OMR bertahun-tahun, ternyata mereka setiap satu seri itu ganti ring piston. Kita ini udah 3 seri dan udah dipakai latihan mungkin ratusan lap gitu loh latihannya kalau kita totalin ya. Dan kita nggak pernah ganti ring piston, dan akhirnya ya udah kemarin ternyata Om Roni juga nyanggupin di Air Motorsport. Ya udah malam kemarin kita lemburin, alhamdulillah udah kelar. Terus juga tadi pada saat praktis, ya udah kita ini nih janjian sama Ridwan. Janjian dalam artian ya udah praktis kita nggak usah kenceng-kencengin dulu nih, karena kan kita juga mobil kurang lebih tau lah rasanya gimana gitu kan. Mendingan kita pakai buat Rayon dulu supaya ring pistonnya lebih kuat lagi pada saat nanti kita QTT dan balapannya. Gitu. Gimana seru deh pokoknya. Seru ya? Iya, hari ini sih gua pede ya. Pede ya, bismillah. Pede dan udah mulai exciting sih. Nah, jadi balapan itu kayak yang suatu itu ih mau balapan gitu. Iya, kayak permainan gitu. Iya. Kayak lu main PS gimana sih, pengen main PS kan, sekarang jadi pengennya balapan. Benar. Nah, ya udah, berarti nanti tinggal teman-teman lihat vlog kita terus. Hasil kualifikasi kita doakan bagus dan race-nya juga kita bisa podium. Amin. Ya udah, ikutin aja terus videonya. Oke, sekarang jam 12.55. Jam 13.25 gua akan start untuk melakukan kualifikasi. Doakan gua semoga hari ini gua bisa mencetak waktu yang terbaik supaya besok bisa start dari urutan terdepan.
udah selesai sekarang kualifikasinya. Masih belum memuaskan buat gue karena memang hasil kualifikasi gue di kelas master gue di posisi keempat. Tapi buat Ridwan cukup bagus karena dia hasil kualifikasinya di posisi kedua di kelas promotion berarti dia. Nah, di seri ini kemarin kan ada line up pembalap yang sudah di KDRT-kan. Ada Om Vinsa, ada Hendra Wijanarko, dan sekarang ada Zarvan, ya kan, yang sudah di KDRT-kan juga. Kebetulan. Kalau kemarin line up agak berubah, karena kemarin gue bawa mobil Hendra, sekarang mobil Hendra itu dibawa sama Zarvan, gitu kan, karena memang ya kita sharing input lah ya, gitu, supaya Zarvan juga bisa ngedevelop mobilnya, terus Zarvan juga bisa nerusin poinnya. Ya, kebetulan gitu kan. juga gue berhalangan kan di Yaris, bisa turun. Ada masalah lah ya. Ya, ada masalah di mobilnya. Jadi kebetulan ditawarin ini, ya udah akhirnya kena deh di KDRT-kan. Di KDRT-kan. Dan buat kalian yang belum tahu, dia sebenarnya adik Ridwan karena sama-sama keluarga Rahmadi. Sama-sama Rahmadi belakangnya. Jadi lo ada hubungan apa sama Ridwan? Gue bingung tuh, hubungan disentul doang kayak, tapi namanya sama abis itu. Oh gitu. Tapi line up dari turunan kakek beda ya? Nggak ada. Kagak ada. Iya. Ya udah, nih besok kita tinggal race-nya aja. Doain mudah-mudahan lancar. Gue Ridwan sama Zarvan. Oke, tinggal besok race-nya, doain kita semoga semuanya lancar. Amin. Bisa podium semuanya, bahkan kalau bisa kita podium 1. Namanya pembalap kan pasti pengen juara 1 dong. Nggak ada yang mau kedua gitu kan. Yaudah, terus ikutin videonya, kita lihat besok hasil race-nya. Yes. Oke, sekarang kita udah di race day. Pagi ini gua akan start duluan jam 10.30. Setelah itu akan dilanjutkan dengan Ridwan di kelas ITCR dan ITCR Max.
akhirnya alhamdulillah meskipun gue mau mulai start di posisi keempat di kelas Honda Jazz Brio Speed Challenge, tapi gue berhasil finish kedua, alhamdulillah. Dan tadi juga ada beberapa accident di depan, ada beberapa mobil yang kecelakaan, tapi gue juga alhamdulillah nggak di dalam kumpulan yang terdepan karena memang mobil kita tuh dari kemarin itu masih trouble, kita masih cari masalahnya, dan waktunya juga memang lebih mundur dari sebelumnya. Cuma gue cuma bisa optimalin, tapi alhamdulillah walaupun mobil masih dalam keadaan belum sempurna, gue masih berhasil dapat podium. Dan sebentar lagi gue akan masuk ke dalam buat pembagian piala, terus ikutin videonya. Oke, kayaknya masih nunggu untuk dipanggil ke dalam buat podium. Jadi sambil nunggu, mendingan kita ngobrol-ngobrol yuk sama pembalap-pembalap HJSC yang mereka juga sebagian juga ada yang turun ikut kelas ITCR. Pertama gue akan ngajak ngobrol sama yang juara satunya kelas master, Om Benny Santoso. Yuk kita ngobrol yuk. Ini yang juara satunya nih. Juara hoki. Juara hoki. Oke. Om, gimana Om tadi balapannya Om? Pole position, tapi ada problem di gearbox. Tapi alhamdulillah mungkin ya inilah balap, bukan hanya skill, bukan hanya mobil tajam, tapi keberuntungan juga penting. Tuh, luck nomor satu ya? Luck nomor satu. Jadi sebenarnya kalau yang kenceng depan-depan banyak juga yang kenceng ya? Banyak. Gitu, cuma tapi ada kurang beruntung. Tapi kurang beruntung, gitu bener. Kali ini gue lagi beruntung, sangat beruntung. Tapi kayaknya lo dari kemarin tuh ini ya beruntung terus ya? Karena alhamdulillah, kan anak soleh. Itu yang penting tuh. Ya, terus juga lo sekarang poin standing nih untuk juara nasionalnya. Masih posisi ke-1 ya? Satu di HJSC. HJSC? Ke-1. Di TCR-nya? Oh, TCR jauh Pak. Oh jauh ya? Oh ya udah, siap. Tapi HJSC hadiahnya paling gede. Tapi kalau Benny sih ngaruh kayaknya hadiah. Ngaruh. Bodoh amat katanya. Pialanya yang penting piala katanya gitu. Ya udah, bentar lagi kita bakalan masuk ke dalam. Nanti gue bakalan diri di depan bareng sama Om Benny Santoso. Oke. Di sebelah gue sekarang ada Kanya Prasetyo. Dia ikut kelas Honda Brio. Speed Challenge di apa? Promotion ya? Oh rookie, oke. Kalau Jazz itu promotion, tapi kalau Brio itu rookie. Dan sekarang ternyata kemarin itu kan ditargetin nih sama tim ya buat podium. Dan alhamdulillah ternyata nggak sampai akhir seri Kanya udah berhasil buat podium. Juara berapa Kanya? Wih keren. Dan buat kalian tahu juga, Kanya ini bukan cuma pembalap touring doang, dia juga balap rally. Dan dia juga jago juga balap slalom. Nah sekarang kita lihat sebentar lagi Kanya juga bakal masuk ke dalam barengan sama gue. Bye-bye. Oke, tadi kan kita udah ngobrol sama Kanya juga podium kedua sesuai sama yang ditarget sama timnya. Padahal target itu harusnya juara 3 ya. Ternyata sekarang berhasil juara 2 dan podium. Dan yang membanggakan lagi buat Kanya, pialanya kayak diserahkan langsung sama ayahnya nih. Gitu, Om. Gimana Om? Kanya nih bisa berhasil podium Om? Ya, pertama sih kayaknya memang keluarga pembalap. Keluarga pembalap. Saya membalap sampai saya bertugas enggak, saya masih berbalap. Dan inilah salah satu saya berhasil untuk master kelakuan saya. Wih, alhamdulillah. Bunda, ini kan Bunda kayaknya juga sering memotivasi Kanya nih. Gimana Bun sekarang Bun? Kanya nih bisa berhasil melebihi malah dari apa yang ditargetin. Syukur alhamdulillah guys. Maaf saya buka masker. Saya memang pencinta perempuan yang ada di dunia otomotif. Sekarang ini kalian tahu Kanya ini ikuti kejuaraan laki-laki loh. Ayo perempuan-perempuan di luar sana bergabung dengan Kanya. Kanya hebat, Kanya tekun. Nanti lo yakin kamu bisa juara nasional. Bravo Kanya. Oke Kanya, sekali lagi selamat. Gantian mau podium juga Om, selamat ya Om. Lo pengen nangis. Iya. Oke, sekarang gue bawa podium. Silakan Ican, mohon dipakai baju balapnya. Dan juga kita lakukan juga dengan Benny Santoso. Silakan Benny, terima kasih banyak Benny. Berkenan memberikan kali ini mewakili daripada Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia Pusat Bapak Haji Bambang Susatyo SMBA, yaitu kali ini selaku Ketua Badan Lembaga, di mana Bapak Elvis memberikannya kepada Benny Santoso dengan trofi dan 10 juta rupiah. Benny, nice one Benny. Dan kemungkinan besar Benny akan menjadi juara umum. Amin. Menutup akhir Honda Jazz dengan juara umumnya adalah Benny Santoso. Amin, 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 amin. Terima kasih banyak.
Dan kali ini kita akan berfoto bersama-sama. Kami mengundang Bapak Dimas Rizky Anugrah selaku Event and Advertisement Assistant Chief PT Honda Prospect Motor. Silakan kita balikan momen ini 1, 2, dan 3. Ke kanan dong, lihat ke kanan dong, lihat ke kanan dong sekarang. Lihat ke kanan dong ini. 1, 2, dan 3. Langsung masuk di YouTube-nya KDRT. Langsung masuk di YouTube KDRT. Terima kasih. Ketiganya adalah pialanya kita taruh dulu karena menurut peraturannya pialanya boleh dibawa nanti sore. Ya udah, sekarang kita turun ke bawah persiapan karena Ridwan Hanif bentar lagi bakalan start. Oke, sekarang semua pembalap udah mulai ke dalam untuk melakukan line up. Kita doain Ridwan biar sukses balapan di TCR Max, bisa podium juga ngikutin jam. Di sebelah gua ada Om Sultan dari perwakilan dari tim Toyota Indonesia sebagai Saya agensinya, Pak. agensi ya? Ya, untuk brandingnya aja, Pak. Untuk branding. Oke, Ya. siap, Om. Nah, Biasanya tuh kalau dari lo sendiri untuk tim-tim besar ini mungkin kan banyak teman-teman yang nggak tahu nih proses proses balapan ya, di balik layarnya balapan gitu kan. Terlebih sendiri lo kalau di bagian branding itu apa aja sih Om biasanya yang lo tugasnya di tim Toyota sendiri khususnya? oke, tugasnya kita adalah make sure bahwa livery mobil sesuai dengan aturan internasional. Oke. Tanpa menghilangkan esensi dari motorsportnya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi komunikasinya, tiap sponsor yang berpartisipasi di dalam tim Toyota Tim Indonesia ini terbagi rata dari liverynya supaya mereka equal, tidak ada pilih kasih. Yang ketiga adalah kita menunjukkan ke dunia motorsport bahwa banyak brand yang berpartisipasi mau mendukung kegiatan motorsport. Itu yang paling penting karena hidupnya tim balap adalah dari partisipasi sponsor. Jadi teman-teman yang punya niatan melakukan aktivitas motorsport harus banyak teman, benar nggak sih? Bener, setuju. Kayak tim lu juga kan, walaupun harus punya banyak network, Nah. punya link, banyak teman gitu kan. Nah, ini kan dengan penjelasan Om Sultan, jadi kalian tahu nih bedanya tim privater ya, sama tim yang benar-benar terorganisir Ya. itu apa? Nah, inilah tim yang terorganisir itu ada divisi agensinya sendiri yang memanage semuanya supaya berjalan dengan lancar gitu. Betul. Itu ya bedanya. Jadi kalian tapi bukan itu aja, Bro. bukan itu aja apa? Kita harus make sure bahwa tim balap ini berjalan dengan baik supaya prestasinya ini bisa terjaga dan meningkat. Oh, itu pasti ya. Itu membuild trust antara hubungan kita dengan para sponsor. Betul. Karena kalau kita nggak kompetensi atau tidak escalate networknya kita atau skillnya kita, tim balap kita, maka automatically sponsor akan cabut. Betul. Nah, itu yang harus kita jaga. Gue kayaknya mesti banyak belajar sama lo. Karena Sama-sama, kebetulan di tim KDRT gue selain balapan gue juga nge-manage timnya. Nah, Gitu kan. Nah, banyak banget ilmu yang bisa diserap dari Om Sultan. Mudah-mudahan gue ke depan bisa belajar sama beliau. Siap. Ya, alhamdulillah balap sudah selesai dan kita mendapatkan 2 piala. Ican, di apa namanya? Di Honda Jazz Speed Challenge juara 2 di kelas master. Ya, gua dapat juara 2 di kelas rookie. Iya. Nah, ini kemarin gua juara 1, sekarang tukeran. Juara 2 kemarin. Iya. Kenapa? Ya karena pertama mobilnya Masih belum sehat. Masih belum sehat. Jadi dibanding kemarin gua kurangnya 1 sampai 1,5 detik ya. Bener. Lebih lambat dibanding yang kemarin. Ya semoga aja di next series kita bisa merebut kembali juara 1. Amin. Mempertahankan itu lebih susah dibanding merebutnya ya. Betul. Iya. Betul banget. Tapi so far gua makin hari tuh balapan makin happy. Iya. Apa ya? Udah mulai ngerasa kesenangannya gitu. Udah mulai enjoy. Iya, jadi setiap bulan tuh wah, udah nggak sabar nih kapan balap lagi, kapan nyetir lagi. Iya. Seru soalnya. Itu aja mungkin video kita kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe di channel KDRT ya. Next kita ada video selain balap yang nggak kalah serunya. Iya dong. Iya, jadi terus aja follow Instagram kita juga @kdrtim21, icam.99 dan saya Ridwan HR. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton. Bye bye.